Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are meeting again, and this time we are going to review Unit 1 and Unit 2. Kali ini Mr. Ahmad akan mereview materi untuk PTS-nya kalian ya, untuk di kelas 3. Kali ini untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, Mr. akan bahas di review Unit 1. Nah, Unit 1 yaitu adalah tentang ulangan harian dengan kunci jawabannya ya, ulangan harian pertama yang sudah kalian kerjakan, yaitu di nomor 1 pilihan ganda, Tom is not good at. Kalian sudah mengerti ya, kalau good at itu artinya adalah mahir atau lincah atau cerdas atau pintar ya. Tom is not good at. Nah, yang pilihan gandanya di sini yang kita akan pilih adalah yang menggunakan kata kerja yang di belakangnya ditambahkan 3 huruf, yaitu ing atau ing ya. Untuk nomor 2, my mom is not good at. Yang diminta adalah bahasa Inggrisnya memasak. Ya, kalau memasak bahasa Inggrisnya adalah cook. Tapi karena yang di sini dipasangkan dengan kata good at, maka kata kerjanya harus berakhiran ing. Jadi yang kita pilih adalah B, cooking. Oke, lanjut ke number 3. I don't like menyanyi. Menyanyi dalam bahasa Inggris adalah sing. Ya. Song itu artinya lagu, B itu sing, karena dia pakai ing, maka jawabannya adalah B, singing. Sedangkan C, sang itu adalah menyanyi, tapi dalam bentuk kedua ya, yang sudah lewat. Sedangkan D, singer itu artinya adalah orang yang menyanyi, ya, penyanyi, singer. Jadi jawabannya adalah B, singing. Kemudian lanjut ke number 4. Naila is really good at. Yang kita pilih adalah drawing. Ya. Jelas sekali di sini gambarnya adalah seorang yang pintar melukis atau menggambar. Kita lanjut ke number 5. I like mendengarkan. Mendengarkan itu bahasa Inggrisnya adalah listen, ya. Seperti yang Mister sudah jelaskan, kata kerja yang paling pas untuk mendengarkan di sini adalah kata kerja yang di belakangnya menggunakan ing. Jadi yang kita pilih adalah B, listening. Sedangkan C, listened, itu pakai ed, itu artinya adalah bentuk lampau yang sudah terjadi, sudah lewat. Sedangkan yang pakai er, listener, itu artinya adalah orangnya yang mendengarkan. Bisa juga dalam artinya adalah pendengar, orang yang mendengarkan lagu itu adalah listener. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, listening. Number 6, she likes menari. Ya, menari bahasa Inggrisnya adalah dancing. Ingat sekali lagi yang menggunakan ing. Menari bisa juga artinya dance, tapi kalau dance di sini kurang pas ya, karena dance di sini hanya cocok untuk kalimat present tense. Dancer itu adalah penari, sedangkan run sangat jelas tidak masuk artinya. Number 7, Fahmi doesn't like bermain gitar. Kalian sudah pasti tahu ya. Yang dipilih adalah C, playing guitar. Number 8, Cat doesn't like berenang. Berenang itu adalah swimmer. Ya, jadi swim nanti kalian pilih yang menggunakan ing, berarti swimming ya. Pilihannya adalah swimming. Number 9, horse likes berlari ya. Berlari bahasa Inggrisnya adalah running. Sedangkan run juga artinya berlari, ya, tapi karena dia tidak menggunakan ing, berarti bukan itu jawabannya. Sedangkan runner itu adalah orangnya yang berlari, atau kudanya yang berlari. Sedangkan runs itu adalah present tense yang dipasangkan dengan nama orang, ya, atau nama hewannya. Jadi jawaban yang paling tepat sekali lagi adalah yang menggunakan ing, ya. Kemudian number 10, we like makan ice cream. Ya, makan bahasa Inggrisnya adalah eating. Ya, sedangkan ate itu bentuk lampau. Eats adalah bentuk present tense untuk dipasangkan dengan subjek orang. Kemudian eaten itu adalah bentuk yang ketiga, dimakan artinya, dimakan. Jadi yang jelas yang paling benar adalah D, yang paling tepat, eating. Oke, bagian kedua itu melengkapi kalimat. Gampang sekali karena yang dipilih adalah penggunaan kata kerja yang menggunakan ing ya. Di sini antara playing dengan play yang jelas dipilih adalah playing. Sedangkan di sini pilihannya adalah walk dengan walking, berarti yang dipilih adalah yang pakai ing.
Tentu saja adalah walking. Lanjut ke number 13. Acha likes studying English. Ya, yang dipilih adalah yang pakai ing, berarti yang jawabannya adalah studying. Kemudian nomor 14 itu adalah hanya menyusun kalimat, ya. Dari kata like, playing, basketball, maka jawabannya adalah I like playing basketball. Kemudian nomor 15, Nurul dancing likes, maka jawabannya adalah Nurul likes dancing. Oke, itu untuk UH atau ulangan harian yang pertama. Sedangkan sekarang kita masuk di ulangan harian yang kedua, yaitu penggunaan kata some dengan any. Some dengan any, ya. Kita lihat di nomor 1. Is there water in that bottle? Nomor 1 di sini kalian perhatikan tandanya, ya. Kalau dia menggunakan tanda tanya, berarti yang dipesankan adalah any. Oke, jadi jawabannya adalah A. Number 2. There are smart students in this classroom. Sini kalian lihat, kalian harus tentukan dulu apakah ini kalimat positif atau kalimat negatif. Ya, di luar dari tanda tanya, ya, kalimat tanda tanya. Karena di sini tidak menggunakan tanda tanya, berarti kita harus tahu dulu apakah ini kalimatnya kalimat negatif atau kalimat positif. Nah, di sini yang jadi penentu bahwa di sini kalimat to be-nya tidak menggunakan not, there aren't, atau there are not, tidak menggunakan itu, berarti di sini sudah jelas bahwa ini adalah kalimat positif, ya. Jadi jawabannya adalah some. Jadi ingat, kata some itu dipasangkan untuk kalimat yang positif. Nah, kita lanjut ke nomor 3, there aren't. Nah, yang inilah yang bisa maksud adalah kalimat negatif. Jadi kalau nanti kalian ujian atau ulangan, di dalamnya ada kata not-nya seperti ini, there isn't, there aren't, pokoknya ada yang negatif seperti ini, berarti jawabannya adalah any. Any. Oke. Lanjut ke nomor 4. Are there tomatoes left? Ingat sekali lagi di sini muncul tanda tanya, ya. Kalian pasti sudah tahu jawabannya adalah any. Kita ke number 5. Have you got food today? Sekali lagi dia menggunakan tanda tanya, gampang sekali, ya. Jawabannya di sini adalah A. Any. Kemudian ke number 6. Do you have sugar please? Ini bertanya juga, ya. Jadi jawabannya sekali lagi adalah ini kembali. Ke number 7. There isn't. Nah, ini kalau ada not-nya disingkat menggunakan apostrof, ya. There is, kemudian ada tambahan not-nya, there isn't atau there aren't. Dalam hal ini berarti dia adalah kalimat negatif, ya. Tentu saja jawabannya adalah any. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Are there? Lihat di belakangnya tanda apa itu? Nah, di sini adalah tanda tanya, ya. Jadi jawabannya adalah any. Lanjut ke nomor 9. There is milk on the table. Apakah kalian lihat di sini ada kata not-nya? There isn't? Tidak ada, ya. Berarti ini adalah kalimat positif. Maka karena ini adalah kalimat positif, maka jawabannya adalah B. Some. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Do you have sandwich for me? Apakah kamu punya sandwich? Ini bertanya, ya. Nah, jadi jawabannya adalah any. Oke, sangat mudah, ya. Kalian hanya perlu menentukan apakah dia kalimat tanya, kalimat positif, atau kalimat negatif. Kita lanjut bagian B, ya. Fill in the blank below with quantifier some or any. Jadi kalau nomor 11, I buy apples today. Kalian tahu, tentukan ini apakah kalimat positif atau negatif, ataukah kalimat tanya. Di belakangnya ada tanda tanya? Tidak ada. Apakah di sini menggunakan kalimat not? Tidak ada. Berarti ini adalah kalimat positif. Maka jawabannya adalah I buy some. Ya, some apples today. Nomor 12. Ninda doesn't. Nah, ini ada kata not-nya. Berarti dia adalah kalimat negatif. Berarti di sini pasangannya adalah any. Kita lanjut ke number 13. Do you have any water to drink? Hanya melengkapi dengan menggunakan kata some atau any, ya. Nomor 13-nya di sini. Ini jawabannya adalah jawaban positif, ya. Jadi kalau jawaban positif, kita pakai some. Yes, I have some. Mau lebih lengkap lagi, boleh seperti ini. Yes, I have some water to drink. Tapi kalau kalian jawab sampai some saja, itu sudah benar, ya. Lanjut ke nomor 14. Do you have any pizza for breakfast today?
Jawabannya adalah no. Ini kalimat negatif ya. Kenapa negatif di sini? Karena dia jawab tidak.